Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Matobi Farizi dengan NIM 24119 dari program studi agribisnis kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai cita-cita, pentingnya keterampilan negosiasi advokasi bisnis, serta langkah penyelesaian kasus Spice Garden menggunakan kerangka IDEA. Yang pertama yaitu cita-cita saya dalam 5 tahun ke depan. Cita-cita saya dalam 5 tahun ke depan ini adalah menjadi pengusaha bibit pertanian yang sukses, khususnya menjadikan bibit unggul yang berkualitas bagi petani Indonesia. Saya ingin membangun pembibitan yang mampu menghasilkan bibit berkualitas tinggi, meningkatkan produktivitas petani, serta membantu ketahanan pangan nasional. Selain itu, saya berharap dapat membuka lapangan pekerjaan dan membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan petani lokal. Itu. Yang kedua yaitu pentingnya skill negosiasi dan advokasi bisnis. Skill negosiasi dan advokasi bisnis sangat penting untuk mencapai cita-cita tersebut. Pertama, negosiasi membantu saya dalam menjalin kerjasama dengan petani, pemasok, distributor, investor, dan pelanggan sehingga tercipta hubungan yang penting yang saling menguntungkan. Kedua yaitu advokasi bisnis. Advokasi bisnis ini membantu saya memperjuangkan kepentingan usaha dan mitra petani, terutama dalam mendapatkan akses pasar, dukungan pemerintah maupun kebijakan yang mendukung pengembangan agribisnis. Dengan kemampuan negosiasi ini dan advokasi yang baik, saya dapat membangun jaringan bisnis yang kuat dan meningkatkan kepercayaan mitra serta mengembangkan usaha bibit secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penyelesaian kasus Spice Garden menggunakan kerangka IDEA. Sebagai perwakilan petani lokal, saya akan menggunakan kerangka IDEA ini. Pertama, identifikasi masalah. Masalah utama adalah rencana investasi PT Sumber Rasa yang mensyaratkan penghentian pasokan dari petani lokal dan menggantinya dengan sistem Central Kitchen nasional. Untuk dampaknya ini ada 4. Yang pertama, petani akan kehilangan pasar utama. Yang kedua yaitu pendapatan petani menurun. Dan yang ketiga, identitas kuliner lokal Spice Garden berkurang. Dan yang keempat yaitu ekonomi masyarakat lokal terdampak. Yang kedua yaitu develop atau mengembangkan alternatif. Saya akan mengusulkan beberapa alternatif 4. Yang pertama, tetap mempertahankan petani lokal sebagai pemasok utama. Yang kedua yaitu meningkatkan standar kualitas petani melalui pelatihan. Yang ketiga yaitu menerapkan kontrak jangka panjang antara Spice Garden dan petani. Dan yang terakhir yaitu menggunakan sistem hybrid, yaitu sebagai bahan dari petani lokal dan sebagai jaringan nasional. Begitu. Dan yang ketiga, evaluasi alternatif. Alternatif yang terbaik adalah model kemitraan hybrid karena PT Sumber Rasa tetap memperoleh efisiensi operasional. Dan yang kedua yaitu petani lokal tetap mendapatkan akses pasar dan citra restoran sebagai pendukung produk lokal tetap terjaga. Dan yang terakhir, hubungan dengan dinas pariwisata dan masyarakat tetap baik. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu H atau tindakan. Langkah yang saya lakukan adalah ada 6. Yang pertama, membantu perwakilan kelompok tani. Kedua, mengumpulkan data kontribusi bertani terhadap Spice Garden. Dan yang ketiga, mengadakan pertemuan negosiasi dengan manajemen Spice Garden dan PT Sumber Rasa dan mengajukan proposal kemitraan hybrid. Dan yang terakhir, gambar social networking analysis
ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.